Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 207 Amarah. Keempat lelaki itu menatap anjing kuning besar dan perkasa di hadapan mereka, terkejut. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa seekor anjing begitu agresif? Hei, apa-apaan ini? Kami yang merampokmu, bukan yang lain. Perhatikan baik-baik situasi saat ini dan perbedaan kekuatan kita. Cepatlah, serahkan semua barangmu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, ya, wajar saja kalau orang mati di neraka inferno. Keempat pria itu sangat agresif. Mereka telah mengetahui tingkat kultivasi target mereka, 2 prajurit inti surgawi yang sama sekali tidak mereka khawatirkan, dan 1 prajurit inti ilahi yang energinya kacau balau. Jelas, dia terluka parah, jadi mereka juga tidak perlu mengkhawatirkannya. Kelompok ini hanyalah target mudah yang berjalan ke depan pintu mereka. Mereka akan disambar petir jika mereka membiarkan mereka pergi begitu saja. Apakah kamu yakin ingin merampokku? Jiang Chen mencoba memastikannya lagi. Sialan, sepertinya anak ini bahkan tidak tahu bagaimana menilai suatu situasi. Ayo kita beri dia pelajaran. Saudara-saudara, ayo kita lakukan, rampas semua yang mereka punya. Pria yang tampak seperti pemimpin kelompok itu berteriak keras. 4 pria berlari ke arah Jiang Chen pada saat yang sama. Bang bang bang. Suara pukulan terdengar dari tempat kejadian. Hanya dalam beberapa saat, Jiang Chen, Big Yellow, dan Tian Yishan meninggalkan tempat itu, berjalan menuju gerbang utama, dan meninggalkan keempat pria agresif itu. Keempat lelaki itu balas menatap ke arah ketiganya, dan mereka tak kuasa menahan tangis. Ini terlalu kejam, tidak bisakah mereka meninggalkan mereka beberapa pakaian? Bagaimana mereka bisa bertemu orang lain seperti ini? Keempat pria itu pergi meninggalkan sebuah gambar yang indah. Mereka semua dirampok, dan berdiri telanjang di tengah angin yang menggigil sambil menutupi selangkangan mereka dengan kedua tangan. Mereka semua memiliki mata panda dan tampak sangat menyedihkan. Bos, ini semua salahmu. Kenapa kau meminta kami untuk menanggalkan semua yang mereka punya? Kalau kau tidak melakukan itu, mungkin kami masih punya pakaian sekarang. Jangan bicara lagi. Bukankah kita masih punya pakaian ekstra di gudang penyimpanan kita? Sial, cincin penyimpanan kami juga diambil. Sekarang kami hanya punya 2 bola yang mungkin bernilai uang. Ikan yang menggigit setiap umpan akhirnya akan tertangkap. Mengapa pemuda itu begitu kuat? Apakah dia benar-benar hanya seorang pejuang inti surgawi? Keempat lelaki telanjang itu berdiri tegak di tengah angin dingin. Angin yang menggigil terus bertiup di selangkangan mereka. Itu adalah pertemuan yang menyedihkan bagi keempat prajurit inti ilahi ini, tetapi untungnya, setidaknya mereka masih hidup. Kakak, Chen kecil, kamu sangat galak, setidaknya kamu harus meninggalkan mereka dengan celana dalam mereka. Di dalam Inferno City, Big Yellow tertawa kegirangan sambil menatap pakaian yang terbakar di hadapannya. Beruntungnya aku tidak membunuh mereka. Jiang Chen tersenyum lebar kepada Big Yellow. Ia berbalik dan menatap Tian Yishan, lalu berkata, Saudara Tian, di mana Guan Yiyun dan yang lainnya? Sangat mudah untuk menemukan mereka di batas luar. Yan Suo telah menduduki benteng kita sebelumnya, dan kurasa dia menahan murid junior Guan di sana. Biarkan aku membawamu ke sana dengan tenang, kata Tian Yishan. Baiklah. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dan mengikuti Tian Yishan saat mereka mulai bergegas menuju benteng. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di neraka inferno, karena tidak ada matahari atau bulan, dan langit memiliki warna yang sama sepanjang hari. Pemandangan yang menyedihkan. Tak lama kemudian, Tian Yishan membawa Jiang Chen ke sebuah rumah bangsawan. Rumah bangsawan itu tidak besar, tetapi memiliki nuansa sejarah. Ada ruang rahasia di istana, dan jika tebakanku benar, mereka seharusnya menahan murid junior Guan di ruang rahasia itu. Aku tahu ada pintu masuk di belakang ruang rahasia itu, kita bisa masuk langsung dari sana. Jangan sampai Yang Suo dan anak buahnya waspada, lebih baik kita keluarkan anak buah kita dulu. Kalau tidak, begitu kita terlibat perkelahian, murid junior Guan dan anak buah lainnya bisa kehilangan nyawa mereka. Tian Yishan berkata. Dia adalah seorang pria dengan pemikiran yang cermat. Di belakang istana, seorang Raja Iblis yang agung sedang berbaring di depan pintu masuk ruang rahasia. Ia berada di puncak alam inti surgawi, dan memiliki sepasang mata yang tajam. Binatang iblis ini ditangkap oleh Yang Suo, dia menggunakannya untuk menjaga pintu. Kata Tian Yishan. Bunuh binatang iblis ini dan masuki ruang rahasia. Tepat saat Jiang Chen selesai berbicara, Big Yellow berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia membuka mulutnya yang besar dan memotong tenggorokan binatang iblis ini dengan giginya yang setajam silet dan membunuhnya di tempat. Darahnya berceceran di mana-mana, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Tian Yishan terkejut. Ia belum pernah melihat serangan Big Yellow sebelumnya, jadi ia tidak mengira anjing ini begitu kuat. Ia benar-benar dapat membunuh seorang Raja Iblis inti surgawi dalam sekejap. Namun, sedetik kemudian, ia merasa itu masuk akal.
Karena Jiang Chen begitu perkasa, seekor anjing yang mengikutinya juga tidak akan lemah. Ketiganya membuka pintu belakang yang sempit dan menyelinap masuk. Di balik pintu, ada terowongan yang mengarah ke bawah. Di dalam cukup gelap. Di ujung terowongan, ada ruang rahasia bawah tanah. Ah! Tidak lama setelah mereka masuk, Jiang Chen mulai mendengar jeritan mengerikan dari ruang rahasia. Jeritan itu tampaknya tidak berhenti, dan itu benar-benar membuat mereka merasa ngeri. Tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami orang-orang di dalamnya. Itu Guan Yiyun. Ekspresi Jiang Chen menjadi serius. Dia mendengar suara Guan Yiyun dari teriakan tadi. Dia tidak tahan lagi, dan niat membunuhnya pun keluar dari tubuhnya. Saat ini, di dalam ruang rahasia bawah tanah. Ini adalah ruang rahasia yang sangat besar, dan penyiksaan kejam sedang dilakukan saat ini. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tepat di tengah-tengah ruang rahasia, 7 pria dengan tubuh bagian atas telanjang diikat ke beberapa tiang besi. Tubuh mereka berlumuran darah, kulit mereka terbelah dan daging pecah. Bekas luka yang mengerikan dapat terlihat di mana-mana, dan darah terus mengalir keluar dari luka-luka mereka yang mengerikan. Tepat di hadapan mereka, seorang laki-laki dewasa berpakaian mewah tengah duduk di atas kursi bambu, dengan senang hati menyaksikan penyiksaan yang berlangsung seakan-akan sedang melihat pemandangan yang paling indah. Bajingan! Bunuh kami sekarang jika kau berani, bunuh kami sekarang. Seorang pemuda berusia pertengahan 20-an berteriak. Ia terus memuntahkan darah sambil mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Ia memiliki luka dan bekas luka terbanyak di tubuhnya, dan penglihatannya kabur. Jelas, bahkan dengan basis kultivasi inti ilahinya, ia akan pingsan setelah melalui penyiksaan yang begitu kejam untuk waktu yang lama. Pria ini adalah Guan Yiyun. Kau ingin aku membunuhmu? Tidak semudah itu. Kau telah menyinggung tuan muda yang Suo, dan itu adalah kejahatan yang pantas disiksa selamanya. Para prajurit, berikan aku sesuatu yang lebih mudah meledak, kata pria dewasa itu. Ada 4 orang anak buah yang Suo di ruang rahasia itu, tetapi mereka hanyalah prajurit inti surgawi puncak. Ketika mereka mendengar kata-kata pria dewasa itu, senyum ganas muncul di wajah mereka semua. Salah satu dari mereka mengeluarkan tabung seukuran telapak tangan, lalu dia berjalan ke arah Guan Yiyun dan membuka tabung itu. Seketika, seekor ular merah murni berenang keluar darinya. Ular itu mengeluarkan bau menyengat yang menunjukkan bahwa ia membawa racun yang mematikan. Guan Yiyun, ini adalah Raja Ular. Kurasa kau seharusnya pernah mendengarnya sebelumnya. Pria itu berkata dengan senyum mengerikan di wajahnya. Setelah itu, dia meletakkan ular berbisa itu di tubuh Guan Yiyun. Ketika ular itu mencium bau darah, dia segera menuju ke salah satu luka di tubuh Guan Yiyun, dan mencoba yang terbaik untuk menembus lukanya. Ah! Bahkan orang yang paling kuat pun tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini. Guan Yiyun langsung menjerit mengerikan. Suara mendesis terdengar dari tubuhnya, dan kulitnya dengan cepat berubah menjadi warna ungu gelap. Rasa sakit yang berasal dari korosi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Ah! Pada saat yang sama, jeritan mengerikan sekali lagi terdengar di seluruh ruang rahasia. Aku tidak tahan lagi. Seseorang berteriak kesakitan dan terdiam setelahnya. Racun mematikan dari Raja Ular bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun. Selain itu, mereka semua terluka parah. Rasa sakit yang mereka alami tidak terbayangkan. Hahaha. Pria dewasa yang duduk di kursi bambu itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah teriakan menyeramkan seperti ini adalah melodi terindah di dunia ini. Perasaan menyenangkan yang ditimbulkannya dengan menyiksa orang benar-benar dapat memuaskan pikirannya yang bengkok, dan dia telah mempelajari semua ini dari Yang Suo. Tepat pada saat ini, 3 sosok muncul di ruang rahasia. Ketika Jiang Chen menatap Guan Yiyun, api amarah meledak di matanya, dan dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Siapa kamu? Ketika lelaki dewasa itu melihat tamu tak diundang, ekspresinya langsung menjadi dingin. Pria yang akan membunuhmu. Tubuh Jiang Chen bergoyang, dan dalam sekejap dia tiba di depan pria dewasa itu. Dia mencengkeram tenggorokan pria itu dengan telapak tangannya, menyebabkan pria itu merasa seperti ada gunung raksasa yang menekannya, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Big Yellow, Yishen, tangkap semua orang ini, tapi jangan bunuh mereka. Jiang Chen memerintahkan. Dipahami. Tian Yishen menjawab sambil segera berlari ke depan. Keempat prajurit inti surgawi itu bukanlah tandingan Tian Yishen dan Big Yellow, mereka langsung tersungkur ke tanah dalam sekejap. Murid junior Guan. Tian Yishen menghampiri Guan Yiyun dan buru-buru mematahkan rantai besi yang melilit tubuhnya, lalu membantunya turun. Murid senior Tian, mengapa kamu kembali? Guan Yiyun terus memuntahkan darah saat berbicara. Kekuatan hidupnya semakin melemah. Murid junior Guan, lihat siapa yang datang untuk menyelamatkanmu, kata Tian Yishen. Jiang Chen melemparkan pria dewasa itu ke lantai, lalu ia berjalan mendekati Guan Yiyun. Murid senior Guan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Murid junior Jiang, itu benar-benar kamu. Batuk-batuk.
Ketika Guan Yiyun melihat Jiang Chen datang menyelamatkannya, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Namun, dia tidak tahu mengapa Jiang Chen datang ke neraka Inferno, atau mengapa dia bersama Tian Yishan. Jangan bicara sekarang. Jiang Chen menempelkan telapak tangannya ke tubuh Guan Yiyun. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia menghisap keluar ular King Cobra dan semua racun mematikan di tubuh Guan Yiyun. Setelah itu, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan menghisap keluar semua ular King Cobra dan racun dari orang-orang lainnya. Melihat ini, Tian Yishan kembali tercengang. Itu adalah racun yang mematikan, dan Jiang Chen telah menyerap semuanya ke dalam tubuhnya, dan dia masih tidak terpengaruh olehnya. Ini benar-benar menakutkan. Ah! Guan Yiyun menjerit lagi dengan keras, lalu langsung pingsan. Ketika seseorang terbebas dari situasi yang menegangkan dan panjang, ia akan langsung pingsan. Saudara Jiang, kondisi murid junior Guan benar-benar serius. Tian Yishan berkata. Dia melirik ke arah orang-orang lainnya, dan mereka semua tampaknya memiliki kondisi serius yang sama. Tidak ada dari mereka yang bisa tetap sadar saat ini, mereka semua pingsan. Mata ganti mata, aku akan memperlakukan mereka dengan sama, dan biarkan mereka merasakan sensasi racun mematikan di tubuh mereka. Jiang Chen mendengus dingin. Ia dipenuhi api amarah, ia benar-benar geram sekarang. Karena musuh begitu kejam, ia akan membalas mereka dengan pendekatan yang lebih kejam. Jiang Chen melotot ke arah beberapa pria yang tergeletak di lantai, lalu seringai mengerikan muncul di wajahnya.